Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikruhu mafazal lil mu'minin yatawassaluna bihi ila sa'adati fid darain wa jannatan wa aqiyatan lil muttaqin min wasawisa wa hamajati syayatin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairati wastanibus sayyiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu Nabiullah Musa alaihi salam pernah berdoa. Di dalam doa beliau katakan, ya Rabb, aku dapati keterangan ada satu umat yang apabila berniat melakukan satu kebaikan, engkau catat satu kebaikan. Dan apabila niat kebaikan tersebut dijalankan, engkau catat dengan 10. Bahkan engkau berhak melipat gandakan lebih dari sekedar angka 10. Lalu Nabi Musa katakan lagi dalam doanya, aku dapati lagi keterangan ada satu umat yang apabila berniat melakukan satu keburukan, engkau catat 1, dan apa niatnya tersebut dijalankan, engkau pun catat dengan 1. Kalau tadi kebaikan berbalas 10, tidak halnya dengan keburukan. Dan di penghujung doa Nabi Musa katakan, aku dapati lagi keterangan ada satu umat yang menjadi umat yang terakhir. Tapi rupanya umat ini yang pertama kali memasuki surgamu ya Allah. Pinta Nabi Musa saat itu kepada Allah, ya Allah, jadikanlah ini umatku. Apa dijawab oleh Allah? Tilka ummat Ahmad, bahwa ini adalah umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu karunia terbesar yang kemudian Allah berikan kepada kita, terlepas dengan segala kenikmatan hidup di hari ini yang kita dapati. Nyaman hidup kita, settle hidup kita. Wallahi, kenikmatan tersebut adalah kenikmatan kita ditakdirkan menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu karunia terbesar lagi adalah kita diberi kesempatan masuk di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Doa yang sering dibaca oleh baginda Rasul ketika memasuki di bulan Rajab. Sehingga Rajab bukan sejatinya bukan hanya menjadi waktu yang menandakan dekatnya Ramadan, tapi Rajab sejatinya menjadi gerbang awal untuk menentukan keberhasilan kita di Ramadan kelak. Sehingga bulan ini menjadi bulan introspeksi untuk diri kita. Untuk memperbaiki sholat kita, untuk memperbaiki doa kita, untuk memperbaiki segala zikir kita dan amalan-amalan kita, untuk memperbaiki sedekah kita, dan untuk memperbaiki hubungan kita sesama manusia dan sesama alam. Andai usia kita tak berjumpa dengan Ramadan yang akan sesaat lagi akan kita jumpa. Karena tak ada yang menggaransi ketika kita sudah membaca doa ini apa kemudian lantas Allah kabulkan. Nah. Maka potensi terbesar kita hari ini adalah memaksimalkan segala amal ibadah untuk mengukir berjuta legasi kebaikan di bulan Rajab. Jangan tertipu dengan usia muda, syarat mati tak harus tua. Jangan tertipu dengan badan sehat, syarat mati tak harus sakit. Dan jangan tertipu dengan harta, pangkat, kedudukan yang membuat nyaman kehidupan kita. Karena sejatinya syarat mati pun tak harus menjadi orang miskin yang manakala sakit tak mampu berobat. Dan mengingat kematian, ciri, tanda
orang-orang yang beriman. Bukan melemahkan semangat dalam berjuang. Tapi ketika mengingat kematian, menumbuh kembangkan semangat untuk mengukir berjuta kebaikan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab ini adalah Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah. Banyak hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa ini. Yang pertama, bahwa setiap niat dan perbuatan baik pasti akan berhadapan dengan ujian dan tantangan. Allah katakan, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah dikira Anda, kata Allah, akan mendapatkan kesuksesan begitu saja tanpa adanya ujian dan tantangan? Tidak. Sehingga pantas Imam Ibnu Athaillah dalam karyanya Al-Hikam, beliau katakan bahwa dimewahkan dalam segala urusan dunia, dimudahkan dalam segala urusan dunia, bukan berarti dimuliakan Allah. Pun sebaliknya, disempitkan dan disulitkan dalam segala urusan dunia, bukan berarti dihinakan oleh Allah. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji dengan segala kebaikan dan keburukan. Tidak semua orang suka dengan segala kenikmatan hidup yang hari ini kita dapatkan. Pun sebaliknya, tidak semua orang bisa berduka dengan segala kesulitan hidup yang hari ini kita rasakan. Tapi baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita, jadilah kita pribadi-pribadi yang ikut bahagia apabila ada saudara-saudara kita mendapatkan kenikmatan. Dan satu waktu, kenikmatan tersebut yang akan hadir dalam kehidupan kita. Lau alimal abdu maqasidal aqdar labaka min su'idonni. Andai seorang hamba tahu tujuan takdir yang Allah berikan kepadanya, niscaya ia akan menangis karena prasangka buruknya suudzonnya dia kepada Allah. Yang kedua, dari peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi di bulan ini, tidak semua perlakuan buruk harus dibalas dengan hal yang serupa. Lagi-lagi peristiwa Taif yang menjadi cikal bakal peristiwa Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi seorang yang pendendam. Bahwa segala perlakuan buruk yang diterima oleh baginda Rasul tak sedikit pun dibalas oleh beliau. Ini yang hilang dari kita sekarang. Hanya karena beda pendapat, hanya karena beda pemikiran, tidak kita terima. Bahkan yang lebih miris, kita bisa mengkafirkan orang lain karena beda pendapat. Itu sebab dalam kalangan ahlus sunnah wal jamaah kita tak boleh mengkafirkan umat Islam yang lain selama umat tersebut masih menghadap kiblat yang sama. La yukaffiru ahadan min ahlil kiblat. Tapi dalam realitas sosial politik kita hari ini, diskriminasi satu dengan yang lain, merendahkan kelompok yang satu dengan yang lain masih sering terjadi. Kita bisa berjamaah dalam salat kita, tapi selepas dari salat berjamaah, kembali saling menyerang, menebar berita fitnah, hoax, miris kita. Ini yang harus kita benahi minimal dari pribadi kita masing-masing. Dari pribadi kita masing-masing, dari kelompok kita masing-masing, di mana kita bernaung di dalamnya. Satu fenomena yang sering terjadi, satu umat mengkafirkan umat yang lain. Syekh Mas'ud bin Umar Taftazani dalam karyanya Hasyiatul Athar katakan bahwa perselisihan yang berlangsung dan terjadi di tubuh umat Islam itu sering tidak pernah menyentuh esensi dari agama. Perselisihan furu'iyah, bukan perselisihan usuliyah. Bukankah kita seharusnya merangkul, bukan memukul? Membina, bukan menghina. Mengajak, bukan mengejek. Karena majulah kita ke depan tanpa harus menyingkirkan orang lain. Jadilah baik kita tanpa harus ngejelek-jelekin orang lain. Majulah tinggi kita tanpa harus menjatuhkan orang lain. Dan bersinarlah kita tanpa harus memadamkan cahaya orang lain. Ini yang kemudian harus kita jalankan. Maka sinergi segala kebaikan di bulan Rajab
menjaga kebersamaan di tengah perbedaan yang ada, akan menjadi sebuah tubuh yang akan kita mendapatkan kun fayakunnya Allah di tengah problem hidup yang hari ini kita dapatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummata sayyidina Muhammad ya Allah ya Rabbana. Dalam mengarungi tahun 2025 yang baru saja berlalu, tentu banyak salah hilaf serta dosa kami ya Allah. Maka ampunan serta hidayah-Mu adalah hadiah terindah yang kami harapkan. Ya Rabb, Sang pemilik kekuatan, kuatkan hati kami, pikiran kami, jasmani serta rohani kami ya Allah, sehingga kami mampu mengukir berjuta prestasi kebaikan untuk negeri ini. Allahumma ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlu ya Allah, kami mohon. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Berikanlah kepada seluruh penduduk negeri ini rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Ya Rabbana, idza ataitana malan fala ta'khudh sa'adatuna. Di saat Engkau memberi kami harta yang berlimpah, janganlah Engkau renggut kebahagiaan kami. Idza ataitana quwwatan fala ta'khudh 'uqulana. Di saat Engkau memberi kami kekuasaan dan jabatan, janganlah Engkau renggut akal sehat, kehormatan serta harga diri kami. Idza nasinaka fala tansana. Dan di saat kami lupa kepadamu ya Allah, janganlah Engkau melupakan kami. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin wal mujahidina fi Palestin. Teruntuk saudara-saudara kami yang saat ini mendapatkan musibah dan cobaan, terkhusus saudara-saudara kami di negeri Palestina, nun jauh di sana ya Allah. Kuatkan mereka, beri pertolongan dan kesabaran-Mu ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan bisehatin wa afiatin wa rizkan wasi'an. Berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat serta keluasan rizki. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kami mohon karuniakanlah kami husnul khatimah, akhir yang indah dalam pengabdian kami, dan husnul khatimah dalam kehidupan kami kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.